Di depan kita nih ada DFSK Glory 560 MT ya, manual transmission tahun 2020, warna merah nih. Pajak mati di bulan 10 2022 besok. Eksterior B, interior B, interior B mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di 78 juta rupiah. Armrest, door trim masih oke, plafon oke, setir juga masih cukup nih. Kalau menurut gue interior masih terkategori C nih guys. Buat teman-teman yang nyari Hyundai, di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal nih guys. Dan kita akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Universal, yaitu mobil-mobilnya. Cuma nanti kita akan coba review aja dulu. Kalau teman-teman belum tahu tentang Balai Lelang Universal, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang media sosialnya dan juga alamatnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja pada pekan kali ini? Teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dari mobil yang ada di depan kita dulu nih. Ini adalah DFSK Glory guys. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita nih ada DFSK Glory 560 MT ya, manual transmission tahun 2020, warna merah nih guys. Sayang nih nota pajaknya nggak ada, BPKB-nya pasti menyusul nih, 21 hari kurang lebih. Eksteriornya masih B, interior B mesin B, dan ini di open di 125 juta rupiah. Kalau kita coba screening di bagian eksteriornya nih banyak kusamnya, debu ya, ini karena memang terdiam lama sih, terjemur ya, karena di tempat lelang, dan ini juga di lapangan terbuka guys. Cuman dalam eksteriornya nih masih oke banget. Headlampnya sudah mengandalkan proji dan multi reflektor, fog lamp juga masih oke, dan ini adalah tipe yang bawahnya. Velgnya nih masih kaleng dengan tutup dopnya DFSK, tapi kondisi bannya masih kurang lebih 70-80%. Kalau kita cek di bagian eksteriornya, catnya masih oke banget ya. Nat-natnya pasti masih cukup presisi, tahun 2020 masih oke banget nih guys. Lanjut di kondisi belakangnya, ini juga menariknya ada 3 titik sensor parkir pabrikan rata dengan bodi. Belum defogger untuk kaca belakang, masih ada roof rail di bagian atas. Stop lampnya masih oke banget ya. Dan menariknya kalau DFSK ini warrantinya sampai 7 tahun nih guys, atau setara dengan 150 km. Nah ini ada warranty yang dikasih oleh pihak DFSK. Jadi ini mobilnya juga pasti masih warranty. Odometernya memang masih belum kedata, cuman ini masih 2020 guys. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kiri, nat-natnya juga masih terkategori presisi. Hanya ada beberapa bekas lem nih guys. Jadi ada bumper atau damper dari pelindung pintu yang memang dilepasnya kurang rapi. Sampai ke depannya, nat-natnya juga masih terbilang cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di bagian interiornya masih manual transmission di sini, terus eksteriornya nih terbilang cukup mewah ya. Terus untuk di bagian joknya, trim bawaan pabrik masih oke banget. Head unit sudah monitor double din bawaan pabrikan. Bagian setir nih masih oke banget, dan ini kondisi di dashboard juga masih oke. Makanya interiornya masih terkategori cukup baik nih guys. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil DFSK, di depan kita nih ada, ini adalah DFSK Glory 560 MT ya, manual transmission tahun 2020, warnanya merah dan masih cukup oke ini guys. Sayang nota pajak nggak ada, cuman kayaknya nih pasti matinya baru 1 tahunan atau mentok-mentok 2 tahun. Eksteriornya masih B, interior B, mesin juga masih terkategori B, dan ini di open di 125 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek nih guys di Balai Lelang Universal. Berikutnya ada mobil keluarga Sigra nih guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra. Ini tipe R, tipe tertinggi 1200 cc, manual transmission tahun 2019. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior B, interior B, mesin di C, di open di harga 78 juta rupiah. Dan ini masih cukup worth to buy kalau menurut gua. Kita cek di bagian eksteriornya, ini agak sedikit kusam aja ya, cuman masih terkondisi cukup lah. Headlamp, fog lamp masih oke, velg sudah two tone color dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-70%. Nah ini di bagian bodi-bodinya kusam ya, ini karena lama terjemur, jadi kalau butuh kalau mau oke dicuci poles lagi. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi nih guys, masih oke banget. Nah kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini kondisinya ya ada beberapa baret-baret pemakaian aja di bagian bumper. Di backdoornya juga agak kusam ya, jadi ini butuh ada sedikit repair body dan juga repaint nih guys, tapi sisanya masih cukup lah.
Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini, sayang ban depan sebelah kanannya depan ada agak bocor. Terus kusam ini juga ada nih di bagian sisi quarter sebelah kanan dari belakang, dan juga ada baretan kasar nih bekas nyerempet di bagian spakbor sebelah kanannya ya. Untuk di daerah pintu-pintunya dan nut-nutnya ini masih terkategori cukup presisi. Coba kita cek di interior. Oke guys, ini adalah bagian interior dari unit Sigra. Joknya masih terkategori cukup ya, masih cukup oke. Head unit masih monitor double din bawaan pabrikan dan sudah two tone color, warna hitam dan juga putih ya untuk di bagian interior. Jok masih lengkap nih, masih oke. Nah, kalau kita cek di bagian setir sudah agak sedikit menipis tapi masih cukup lah, teksturnya masih oke. Dashboard terbilang masih cukup nih. Untuk di bagian interior terkategori masih C nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Sigra. Di depan kita ada Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019 nih guys. Dengan pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di 78 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Universal. Lanjut guys, di depan kita ada mobil niaga. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission, sudah AC dan sudah PS nih guys, atau sudah power steering ya. Tahun 2020 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Ini rencana di open di 80 juta rupiah. Kita coba screening guys. Untuk di bagian eksteriornya ini kayaknya agak kusam banget ya, karena ini kayaknya pemakaian rutin. Untuk bagian velg masih kaleng dan kondisi bannya oplosan, ada yang gede ada yang kecil. Terus banyak baretan kasar dan kusam di bagian eksteriornya. Terus untuk di bagian headlamp ini masih terkategori cukup. Ada beberapa penyok-penyok ya di bagian kapnya, dan ini kayaknya pemakaian rutin nih. Jadi harus di repair body lagi kalau menurut gua. Nah, lanjut di bagian tulangan pintu bagian sebelah kiri, ini sudah ada baretan kasar, ini kayaknya bekas nyerempet. Terus ini ada beberapa juga nih guys, kalau memang teman-teman lihat banyak baretan di bagian tulangannya dan penyok-penyok. Untuk di bagian slot pintunya, ini juga sudah rusak nih, sayang banget nih. Untuk di bagian decknya atau cupnya, ini yang single deck, tapi masih terkategori oke ya. Termasuk masih cukup worth lah, masih belum ada kropos-kropos yang berarti, baru hanya karat-karat sedikit. Tapi tambahan platnya di bagian decknya ini sudah mengarat seperti ini nih, jadi harus segera dilepas. Lalu untuk di bagian kondisi sisi belakangnya masih terkategori cukup lah menurut gue, walaupun ada beberapa baret dan penyok-penyok ya. Stop lamp masih cukup, dan ini di platnya juga sudah mengarat yang sebelah kanan. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari bodinya, decknya ini sudah ada baretan kasar. Ya, ini banyak kusamnya sih kalau menurut gua. Tapi untuk di bagian depan, headnya ini masih cukup ya. Sama nih bagian tulangan pintu atasnya juga sudah ada sedikit penyok. Di bagian interiornya coba kita cek. Nah, kalau di bagian interiornya sudah ada head unit ya, single din. Bawaan pabrikannya sudah AC dan sudah power steering. Interiornya joknya masih oke nih guys menurut gua. Manual transmission di bagian dalamnya nih masih cukup terawat sih kalau menurut gua untuk mobil operasional. Jadi masih C lah kalau menurut gua. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih guys, di depan kita ada pickup. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission, sudah AC dan sudah power steering tahun 2020. Pajak mati di bulan 7 2021, dan ini eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di harga 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Nah, ini ada mobil yang dicari-cari banyak orang. Kita langsung cek aja. Di depan kita ini ada Honda HR-V tipe S guys, 1500 cc manual transmission tahun 2016. Pajak mati di bulan Oktober besok 2022 nanti. BPKB menyusul 7 hari kerja nih guys, jadi nggak terlalu lama ya. Dan ini unit sudah gantian nomor platnya, jadi teman-teman langsung cek aja dokumennya di Balai Lelang Universal. Eksterior masih B, interior B, mesin B, dan ini di open di 169.500.000. Kita coba screening nih guys. Kalau di bagian eksterior nih hanya butuh dicuci steam dan dipoles. Ini kondisinya masih oke kalau menurut gua. Headlamp masih oke, fog lamp dan juga lampu LED di bagian bawah masih cukup baik nih guys. Untuk di bagian velgnya ini sudah two tone color seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, sudah retract ya. Dan di bagian spionnya untuk ke bagian atasnya ini masih cukup oke sih. Catnya nih ya, ini kusamnya butuh dipoles dan ini udah oke lagi kalau menurut gua. Kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih terkategori oke, cuman ditutup dengan stiker smoke transparan seperti ini. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Agak kusam ya backdoornya. Tipe S sudah defogger untuk kaca belakangnya. Spoiler sama wiper masih ada, dan ini ya kategorinya masih C ya kalau menurut gua di bagian belakang. Lanjut bagian sisi sebelah kirinya masih cukup baik ya. Untuk di bagian nut-nutnya juga masih cukup presisi. Hanya ada beberapa noda-noda kusam yang butuh dipoles aja nih menurut gua.
Lanjut kita cek di bagian interiornya. Untuk di joknya ini ada list ya, warnanya agak-agak sedikit orange, dan ini keren banget sih kalau gue bilang, termasuk di konsol tengahnya. Head unit sudah monitor double din. Terus untuk di bagian sisanya plafon masih oke, setir oke, dan interior ini kategori masih C nih guys kalau menurut gue. Kalau teman-teman tertarik langsung cek nih di Balai Lelang Universal guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil yang diincar-incar banyak orang. Ini adalah Honda HR-V S 1500 cc manual transmission tahun 2016. Pajak mati di bulan 10 2022 besok. Eksterior B, interior B, mesin B, dan ini di open di harga 169.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal. Oke guys, di depan kita nih ada mobil compact, kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe S 1200 cc manual transmission tahun 2015 dengan pajak mati di bulan November 2021. BPKB-nya 7 hari kerja dan ini atas nama perorangan. Eksteriornya C, interior B, mesin masih B, di open di 85.700.000. Kita coba screening. Tipe S, velgnya masih kaleng dan ditutup dengan dop Honda ya, plastik, dan ini kondisi bannya masih sekitar 70%-an. Untuk di bagian eksterior lainnya, headlamp masih oke, belum ada fog lamp. Lalu di bagian fender dan bumper sebelah kiri depannya, ini sudah baret-baret kasar dan ini harus di repair body lagi. Untuk ke belakangnya, nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi, sampai ke bagian atasnya catnya masih oke ya. Jadi kalau untuk di bagian depan aja nih PR harus di repair body lagi dan di repaint, sisanya ke bagian belakang sampai quarter masih oke nih, nut-nutnya presisi. Nah, ini adalah di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir pabrikan di belakang, stop lamp masih oke. Untuk di tipe S ini belum ada wiper ya. Lalu spoiler sudah dapat dari pabrikannya dan sini masih cukup baik sih kalau menurut gue di bagian belakang. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri. Nut-nutnya sih sebenarnya masih cukup presisi, hanya di bagian quarter bawahnya nih ada baretan yang butuh di repaint lagi. Sisanya nih hanya beberapa kusam yang butuh dipoles atau dicuci steam, baru hilang nih guys. Dan ini kondisi sih masih cukup lah kalau menurut gua. Lanjut kita intip di bagian interiornya. Joknya trim bawaan pabrik warna beige seperti ini. Untuk di bagian dashboardnya nih single tone warna hitam ya, dengan head unit masih bawaan pabrikannya. Terus di bagian armrest, door trim masih oke, plafon oke, setir juga masih cukup nih. Kalau menurut gue interior masih terkategori C nih guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan Brio, di depan kita nih ada Honda Brio Satya yang tipe S 1200 cc manual transmission tahun 2015. Pajak mati di November ini 2021 atas nama perorangan. Eksteriornya C ya, ada beberapa repair body. Interiornya B sih, mesinnya juga masih terkategori B. Di open di 85.700.000. Buat yang tertarik, teman-teman langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Nah, ini ke belakangnya nih ada yang dicek nih sama banyak orang nih, Santa Fe. Kita langsung coba screening aja ya. Buat teman-teman yang nyari Hyundai, di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013. Pajak mati di bulan Oktober kemarin 2021 atas nama perorangan ya. Dan ini warna fisiknya warna merah dan ini warna stiker nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, di open di harga 160.200.000. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior nih katanya merahnya merah stiker nih. Coba kita cek. Oh iya, ini kalau teman-teman lihat nih, merahnya merah stiker. Keseluruhan warnanya dasarnya sih juga merah katanya. Headlamp dan fog lampnya masih oke. Untuk di bagian depannya, ini grillnya warna Dove hitam seperti ini, tapi kelihatannya cukup sangar ya. Velg masih bawaan Hyundai dengan warnanya gunmetal seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih masih 80%. Nah, ini karena catnya agak-agak sudah kusam, nah, ini jadi agak terlihat ya nggak terlalu glossy lagi ya, tapi masih cukup lah kalau menurut gua. Nah, ini adalah di bagian atasnya sudah ada panoramic roof-nya dan kondisi ke bagian belakang nut-nutnya masih cukup presisi. Nah, kalau kita lihat di sisi belakangnya, stop lampnya masih oke banget ya. Sudah ada defogger untuk kaca belakangnya, spoiler, wiper masih ada, 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya rata dengan bodi di bagian belakang. Dan ini adalah Santa Fe, emblemnya masih ada. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, ini kondisinya sebenarnya nut-nutnya masih cukup presisi. Cuman di bagian bumper bawahnya, ini sudah agak rusak ya catnya. Dan ini ya kalau kita lihat kayaknya nyerempet dan stikernya juga sudah rusak, tapi ini masih minor kalau menurut gua. Dibilang nut-nutnya juga masih cukup presisi untuk ke bagian sisi kirinya, sampai ke depannya juga nih guys. Nah, kalau kita lihat di interiornya, ini bagian interiornya masih oke banget ya. Terus joknya ini sudah di retrim dengan kondisinya warna biru muda dan putih, ada list merahnya. Door trim masih oke, plafon masih cukup oke nih guys. Di bagian setir masih cukup baik, dashboard juga oke, interior masih terbilang cukup baik nih guys.
Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil Hyundai Santa Fe nih. Ini adalah Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013. Pajak mati di bulan 10 2021. Ini catnya ini warna merah, cuman di stiker lagi dengan warna merah juga ya. Eksteriornya B, interior B, mesin juga masih B. Di open di harga 160.200.000 rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, langsung ya cek di Balai Lelang Universal. Oke guys, sekian aja untuk informasi yang biasa gue berikan dari Balai Lelang Universal untuk kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang valid dan juga bermanfaat nih dari YouTube Dozo21. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Universal. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.